Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Terima kasih masih setia mendengar cerita-cerita di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik. Bagian kedua, Arwah yang Dikawal Gaib. Langsung saja kita ke ceritanya. Ini adalah kisah tentang hal-hal mistis yang terjadi semenjak penemuan jenazah Mbak Nia di garasi pabrik. Ada banyak cerita yang disampaikan oleh warga masyarakat sekitar, dari lingkungan tetangga Haji Takur, tetangga Mbak Nia, karyawan pabrik, keluarga Mbak Nia, juga dari putri Mbak Nia. Agak sulit menguturkan alur ceritanya. Karena sumber cerita yang diantaranya lupa waktu kejadian. Mungkin satu cerita yang disampaikan oleh tetangga dan kerabat Haji Takur ini saling berhubungan. Malam itu, keadaan sekitar rumah Haji Takur terlihat sepi, senyap, bagai tak berpenghuni. Garis polisi masih mengintari lokasi tempat Mbak Nia ditemukan bersimbah darah. Kesunyian itu bukan karena rumah itu kosong. Haji Takur dan istrinya nyatanya berada di dalam rumah. Memang sejak kejadian itu, keluarga Haji Takur jadi jarang berbaur di kalangan tetangga sekitar. Dikarenakan pihak keluarga merasa tidak nyaman, selalu dituduh sebagai pembunuh. Padahal pihak keluarga sudah sering meyakinkan warga sekitar bahwa bukan anggota keluarganya lah yang membunuh Mbak Nia. Namun pembelaan dilakukan seakan tidak berarti. Pasalnya, pelaku pembunuhan tersebut belum juga ditemukan. Karena hal itulah, Mbak Gina sering menangis. Mbak Gina sering merasa tidak nyaman dan tersakiti oleh gunjingan yang terkadang ia dengar dari warga yang secara diam-diam membicarakan tentang kematian Mbak Nia. Keluarganya seakan terjebak dalam suatu permasalahan yang begitu berat untuk dihadapi. Malam itu, Mbak Gina sedang menangis di dalam kamarnya. Entah saat itu, Haji Takur berada bersamanya atau tidak. Saat ia hampir terlelap seusai menangis, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar kamarnya. Sepertinya dari arah dapur. Mendengar hal itu, ia merasa agak merinding dan ketakutan. Dilihatnya putrinya sudah tidur lelap, dengan rasa takut yang bercampur dengan rasa khawatir. Dikira ada seseorang yang berniat jahat di dalam rumahnya. Ia memberanikan diri untuk keluar kamar. Suara itu semakin berisik didengarnya dari arah dapur. Sesekali suara itu berhenti saat langkah kaki Mbak Gina terdengar. Sesampainya di area dapur, tidak ada seorang pun yang ia temukan berada di sana. Bulu kuduknya pun seakan berdiri, seiring dengan rasa takut yang ia rasakan. Tak ada siapapun. Mbak Gina berniat kembali ke kamarnya. Namun suatu ia hampir sampai di depan pintu kamarnya. Sesosok mata seakan sedang mengintainya dari arah jendela. Mbak Gina terkaget dan hampir berteriak saat jendela tersebut seakan diketuk pelan. Mbak Gina pun mulai histeris ketakutan. Buru-buru ia masuk ke dalam kamarnya dan tidur memeluk anaknya, sambil sesekali matanya mengawasi arah pintu kamarnya. Dan dari luar kamar itu mulai terdengar suara tangis yang bernada meratap. Kejadian seperti itu beberapa kali terus ia alami. Mbak Gina pun menceritakan hal-hal yang dialami pada salah satu kerabatnya. Dan ia pun pernah curhat bahwa ia mulai tidak nyaman berada di rumahnya itu. Kejadian lain yang dialami oleh Mbak Gina adalah kedatangan almarhum Mbak Nia di mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Mbak Nia seakan meminta tolong pada Mbak Gina, selain agar berusaha mengungkap penyebab kematiannya.
juga memohon agar Mbak Gina lebih peduli kepada keluarganya. Terkait usaha pengungkapan penyebab kematian Mbak Nia, sepertinya dalam mimpi Mbak Gina pernah diberitahu perihal siapa pelakunya. Namun mungkin karena suatu hal, Mbak Gina tidak berani memberitahu siapapun. Suatu hal apakah itu? Jawaban dari pertanyaan itu akan terjawab nanti. Kembali pada mimpi Mbak Gina. Di sini saya ingin menceritakan sisi psikologis Mbak Gina yang sebenarnya telah merasa tidak nyaman dan seperti tertekan oleh omongan warga sekitar. Dalam mimpinya, Mbak Gina berpesan agar Mbak Gina lebih peduli dengan keluarganya, terutama kedua anak Mbak Nia yang setelah kejadian itu berstatus yatim piatu. Namun pihak keluarga Mbak Nia yang terlanjur terbawa emosi terkesan jadi antipati dengan keluarga Haji Takur. Disitulah rasa bersalah itu selalu ia rasakan. Sebagai seseorang yang telah dianggap sebagai keluarga, Mbak Gina tidak bisa memenuhi pesan yang diberikan oleh Mbak Nia padanya. Tidak hanya hadir dalam mimpi Mbak Gina, Mbak Nia pun beberapa kali diceritakan hadir di mimpi orang lain, termasuk putrinya, Tuti. Entah mimpi Tuti ini sama dengan mimpi Mbak Gina atau tidak, tapi sepertinya ada kemiripan. Dan saya akan ceritakan apa yang dialami Tuti dalam mimpinya. Seperti yang pernah saya bahas di sesi sebelumnya, dalam mimpi Tuti, ia dibawa pada hari sebelum jasad ibunya ditemukan, tak bernyawa di garasi pabrik. Sebelum ke cerita tentang mimpi Tuti, salah seorang tetangga Haji Takur pun pernah bermimpi tentang Mbak Nia. Mimpi tetangga Haji Takur ini juga ternyata berkaitan dengan sesuatu di mimpi Tuti. Di sesi sebelumnya, saya mencampurkan sudut pandang beberapa saksi menjadi satu sudut pandang tokoh. Di sesi ini akan saya detailkan keterangan tokoh-tokoh yang pernah saya gabungkan. Jadi nama tokoh pun akan bertambah dari sebelumnya. Beberapa saksi memberikan keterangan tentang sehari sebelum kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik. Setiap cerita pun seolah saling melengkapi, dan mimpi seorang tetangga Haji Takur ini adalah kelanjutan dari beberapa keterangan tentang sehari kejadian. Sehari sebelum kejadian, Mbak Nia memang terlihat oleh beberapa warga dan tetangga Haji Takur di sekitar kampung. Dari mengantar jajan lamaran, berinteraksi dengan tetangga, dan masih terlihat menjemur pakaian di rumah Haji Takur. Namun sore itu, Mbak Nia menghilang, entah kemana. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Mbak Nia sore itu, sampai seorang tetangga Haji Takur menceritakan sebuah kejadian yang ia yakini adalah sebuah mimpi. Beberapa hari setelah jasad Mbak Nia ditemukan, mimpi itu diceritakan pada suaminya. Mbak Vira adalah istri dari Mas Andin, salah seorang pekerja di pabrik itu, yang rumahnya masih di sekitar kampung. Masih bertetangga dengan Haji Takur, namun cukup jauh dari lokasi pabrik. Saat suaminya pulang, Mbak Vira menceritakan sebuah mimpi yang belum sempat ia ceritakan. Dalam mimpi itu situasinya seolah Mbak Nia belum meninggal. Ia melintas di depan rumah Mas Andin. Saat Vira sedang menyuapi anaknya di depan rumah, Vira berteriak menyapa Mbak Nia. "Mau kemana, Mbak? Sudah sore belum pulang?" Mbak Vira melihat Mbak Nia muncul dari jalan setapak di sebuah tanah rimbun yang arahnya menuju rumah salah satu warga yang baru saja mengadakan hajatan. Mbak Vira tidak terlalu mengingat apa saja yang dilihatnya. Yang dia ingat hanya pakaian dan kerudung yang dipakai Mbak Nia. Pakaiannya sama seperti yang dipakai oleh Mbak Nia saat jasadnya ditemukan.
Dan kerudung yang dipakai, menurut Mbak Vira adalah kerudung yang beberapa kali ia lihat sering dipakai Mbak Nia. Suaminya pun terheran mendengar cerita itu, karena saat ditemukan jasad Mbak Nia, tidak mengenakan kerudung. Rasa penasaran terkait kerudung itu membuatnya bertanya pada Tio. Dan benar saja, keberadaan kerudung itu pun masih menjadi pertanyaan. Setelah Mas Andin menceritakan mimpi Mbak Vira itu, Tio juga diberitahu tentang apa yang pernah diimpikan ponakannya, Tuti, beberapa hari setelah jasad ibunya ditemukan. Hal itu pun kembali menjadi diskusi di antara keluarganya. Dalam mimpinya, Tuti dibawa ke sebuah kejadian yang terasa seperti nyata. Siang itu, setelah menjemput Tuti pulang dari sekolah, Mbak Nia kembali ke rumah majikan. Sebelum pergi meninggalkannya, ibunya berpesan sesuatu padanya. "Duk, nanti susul ibu ya. Bilang pada Mas Man, suruh bawa tangga." "Tangga? Buat apa, Bu?" "Bilang saja pada Mas Man, ambilkan serbet yang ada di atas plafon rumah." Yang belum saya sampaikan di sesi sebelumnya adalah perihal siapa toko Mas Man yang dimaksud dalam mimpi Tuti. Lalu, siapakah Mas Man? Mas Man adalah seorang tukang yang mengabdi pada seorang toko desa yang pernah menjadi majikan Mbak Nia. Toko desa tersebut biasa dipanggil dengan panggilan Abah, yang masih merupakan keluarga Haji Takur, kakak dari Mbak Gina. Kembali pada kejadian dalam mimpi Tuti. Tuti, anak perempuan Mbak Nia, pun kemudian menuruti perintah ibunya. Dia pergi mencari Mas Man, tapi tidak juga bertemu Mas Man. Tuti justru melihat sesuatu yang mencurigakan di area pabrik. Tuti memberanikan diri untuk masuk ke dalam pabrik. Entah bagaimana caranya ia bisa masuk dalam pabrik. Yang dia ingat, tiba-tiba melihat kejadian yang tak bisa ia lupakan. Di dalam area pabrik, Tuti melihat seseorang yang berjubah hitam sedang memukuli ibunya. Wajahnya tak terlihat karena jubahnya menutupi hampir seluruh tubuhnya. Melihat kejadian itu, Tuti berusaha berteriak sekeras ia bisa. Namun aneh, suaranya tak terdengar sedikit pun. Tuti berusaha mendekat untuk menolong ibunya. Namun tubuhnya seakan seperti hologram yang tidak mampu menyentuh apapun. Orang berjubah itu seakan menatap ke arahnya, namun wajahnya masih tak terlihat. Tuti menyaksikan orang itu menggorok leher ibunya dengan kawat tajam. Menyadari keberadaan Tuti, orang berjubah itu berusaha mengejar Tuti. Lalu terdengar Mbak Nia bersuara, "Lari nak, lari." Tuti yang ketakutan berlari sekuat tenaga hingga keluar dari area pabrik. Sesampainya di luar pabrik, Tuti melihat majikan ibunya yang sedang menelpon dengan raut wajah yang ketakutan. Ia meratap meminta tolong. Tuti berusaha memberitahu majikan ibunya, tapi seakan tidak ditanggapi. Mungkin karena keberadaan Tuti seakan tidak terlihat. Tuti teringat dengan Mas Man dan kembali mencarinya, namun tak kunjung bertemu Mas Man. Tuti memberanikan diri kembali masuk ke dalam pabrik. Tapi yang dilihat olehnya adalah jasad ibunya yang sudah tak bernyawa, sedang diseret ke arah garasi. Namun, dari sampingnya tiba-tiba muncul sosok ibunya yang menyuruh Tuti untuk pergi dari tempat itu. Saat itulah Tuti terbangun dan kembali menangis, sedih meratap. Teringat ibunya sudah tak ada lagi di sampingnya. Ada kemungkinan Mbak Gina mengalami mimpi yang sama. Dari cerita seorang narasumber, dirinya pernah mendengar kabar bahwa Mbak Gina sering menceritakan mimpi yang masih berkaitan dengan Mbak Nia.
pada salah satu kerabat yang rumahnya masih sekampung dengannya. Tidak hanya Mbak Gina dan Tuti yang seringkali didatangi Mbak Nia dalam mimpinya. Hal yang sama juga dialami oleh beberapa pihak keluarga Mbak Nia dan warga kampung. Sosok yang diyakini arwah Mbak Nia pun beberapa kali dikabarkan sering menampakkan diri, dengan pertimbangan bahwa pihak kepolisian cukup kesulitan menyelidiki kasus ini dan keresahan yang dirasakan oleh beberapa orang yang sering diberi pertanda oleh sosok Mbak Nia. Maka Pak Haji Rusdi dan pihak keluarga pun akhirnya berniat mempertanyakan kasus ini pada paranormal. Ada beberapa tokoh yang disarankan pada Pak Haji Rusdi saat itu, dan yang pertama didatangi oleh Pak Haji Rusdi dan pihak keluarga adalah salah seorang tokoh di wilayah T. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Pak Haji Rusdi dan keluarga pun mendatangi toko tersebut dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk terkait kematian Mbak Nia. Di sana toko yang dikenal sebagai paranormal itu mencoba melakukan mediumisasi arwah korban pada seorang mediator. Terkait mediator, pernah saya sebut di sesi sebelumnya dengan nama Mbak Vira. Mbak Vira yang menjadi mediator bukan istri Mas Andin, tapi orang lain yang bisa dikatakan sebagai murid dari toko yang didatangi oleh Pak Haji Rusdi dan keluarga. Pak Roni yang saat itu ikut dalam rombongan sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan paranormal. Selain karena beliau sosok orang terpelajar, beliau juga dikenal sebagai orang yang mengerti dan taat agama. Keikutsertaannya dalam upaya itu pun hanya sekedar menuruti keinginan Pak Haji Rusdi yang memang paling greget memperjuangkan kasus itu. Sama halnya dengan Theo yang hanya sekedar penasaran, namun ingin kasus ini segera terungkap. Pak Roni agak sedikit heran dengan gerakan yang dilakukan oleh tokoh paranormal itu. Pasalnya, baru pertama kali beliau menyaksikan prosesi pemanggilan arwah dan mediumisasi. Tak seperti yang sering ditontonkan di televisi. Gerakannya lebih sederhana, namun tetap terlihat aneh. Tak berapa lama, Vira seorang relawan yang menjadi mediator dalam prosesi itu mulai berubah sikap. Badannya tiba-tiba tegap, seperti mendapat dorongan dari arah belakang. Dan entah disadarinya atau tidak, ia mulai menggelengkan kepala dan perlahan melemas dan tertunduk. Pak Roni yang duduk bersila bersama yang lain pun sampai berusaha menunduk untuk memperhatikan raut wajah Vira. Pak Roni seperti ingin lebih memperhatikan sorot mata Vira yang berubah sayu. Saat tokoh itu mulai memberi bisikan pada Pak Rusdi, mengisyaratkan bahwa sudah ada sosok yang telah masuk dalam tubuh mediator. Kemudian dengan suara lirih mempersilahkan Pak Rusdi untuk mengajukan pertanyaan pada Vira yang telah dirasuki. Pak Rusdi enggan menanyakan sendiri pada mediator dan hanya menjelaskan apa yang ingin ditanyakan pada sang tokoh. Dan dimulailah interaksi dengan sosok arwah yang telah berada di tubuh Vira. Pertanyaan pertama yang diajukan tokoh paranormal itu adalah memastikan siapa yang merasuki Vira. Sekarang, aku ingin bertanya, kamu siapa? Vira sedikit menggerakkan kepalanya, dan sekali lagi, tokoh paranormal itu kembali bertanya. Aku lupa siapa aku. Yang jelas, ini bukan tubuhku. Mendengar jawaban itu, sosok yang ada dalam tubuh Vira terus diberi pertanyaan yang sama. Aku itu lupa siapa aku, karena kematianku tak wajar, jadi aku tak tenang. Pak Roni yang mendengar jawaban itu mulai ragu. Jangan-jangan bukan ponakannya yang telah merasuk di tubuh Vira.
Bahkan Pak Roni sempat berpikir, sebenarnya Vira tidak sedang dirasuki. Sedangkan Tio masih agak serius mengamati. Aku benar-benar tak tenang. Aku kepikiran orang tuaku. Pokoknya, aku ingin mengejar orang itu saja. Orang itu siapa yang membunuhmu? Tubuh Vira menganggukkan kepalanya, seolah membenarkan. Aku ingin mengejar orang itu saja, supaya sadar, karena nantinya bisa jadi melakukan lagi. Aku berharap orang tuaku bisa ikhlas, karena nantinya jadi sakit hati. Aku pasrah, biar Allah yang membalas. Aku juga ingin kematianku segera diwajarkan. Theo yang terus mengamati, sedikit merasa yakin bahwa itu adalah sosok kakaknya. Tokoh paranormal itu memandang ke arah pihak keluarga, seolah bertanya, apakah akan langsung dilanjutkan ke pertanyaan lain. Keluargamu kan meminta bantuanku. Sekarang aku ingin bertanya, ceritakan semua kejadian kematianmu. Vira yang masih dirasuki mulai mengangkat kepalanya, memperhatikan sekitar. Saat itu, semua pergi. Aku dipanggil. Aku melakukan kegiatan seperti biasa. Sore harinya, sebelum maghrib, aku di belakang, angkat jemuran. Tiba-tiba ada suara berisik. Kukira ada tikus. Saat aku melanjutkan aktivitasku, ada yang memukulku hingga tersungkur. Lalu aku dibopong. Dibopong agak dipaksa. Sakit semua. Lalu entah dibawa kemana. Aku pun dibanting. Aku melawan, malah dipukul. Yang paling menyakitkan itu kupingku. Ditusuk dengan gerakan seperti orang ngebor. Pak Roni tiba-tiba tersentak, heran dengar cerita itu. Seakan kaget tak percaya mendengar penuturan mediator tentang kronologi kejadian. Pak Roni yang awalnya tak begitu percaya. Beliau teringat dengan bekas luka yang ada di bagian leher dekat telinga dari jasad Mbak Nia saat ditemukan. Pak Roni yakin tak ada orang lain yang tahu selain yang ada di lokasi saat jasad Mbak Nia ditemukan. Dari situ, pihak keluarga pun meyakinkan bahwa yang merasuki di tubuh Vira adalah sebuah sosok Mbak Nia. Sebelumnya, yang diketahui pihak keluarga hanya terkait kondisi luka di jasad Mbak Nia. Penuturan Vira saat mediasi itu seakan memberikan gambaran penyebab luka-luka itu. Sedangkan Tio mulai menyimpulkan bahwa penuturan itu bisa dikatakan sama dengan kejadian di mimpi yang diceritakan Tuti. Mungkinkah keduanya merupakan sebuah petunjuk yang menggambarkan kejadian sebenarnya? Lalu, siapakah yang memukul dan membunuh Mbak Nia? Proses mediasi belum selesai. Masih ada beberapa hal yang belum disampaikan oleh sosok Mbak Nia di dalam tubuh Vira. Setelah menceritakan kronologis kejadian, penyebab kematiannya, pertanyaan selanjutnya adalah terkait barang bukti yang dipakai pelaku. Sekarang aku tanya, benda yang dipakai untuk memukulmu di mana? Masih di sana. Yang dipakai untuk menusuk kupingmu? Mediator terdiam. Kepalanya mendongak dan menatap salah seorang pendamping yang memegangi tubuhnya. Kamu sudah saya beritahu kan? Sang tokoh paranormal itu pun tertuju pada pendamping itu. Iya benar, tapi aku tak menyadari kalau itu yang kamu maksud. Karena memang sekedar bayangan, penglihatanmu tersambungkan dengan penglihatanku. Iya, tapi tak tahu apa masih ada di sana atau tidak. Mendengar hal itu, Pak Roni seakan menemukan petunjuk. Setelah pulang dari tempat itu, ia pun berencana akan mengajak Pak Rusdi untuk memeriksa ke TKP.
Berbeda dengan Pak Rusdi, mendengar penuturan mediator dari awal, beliau sudah keburu berkesimpulan ada terlibat majikan Mbak Nia atas kematian ponakannya itu. Seandainya barang bukti itu ditemukan, beliau akan memastikan pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orangnya juga masih di sekitar tempat itu yang membunuhmu. Iya, salah satunya seperti orang berilmu, tapi yang satunya lagi sudah merasa tak tenang. Keluarganya pun tak tenang, bukan karena telah membunuhku, tapi takut ketahuan. Mendengar hal itu, Pak Roni agak bertanya-tanya. Mungkinkah pelakunya lebih dari satu orang? Sekarang pertanyaannya, kok bisa tubuhmu ditemukan di garasi pabrik? Tubuh mediator agak menggeliat. Terlihat dari tubuh pendamping yang seakan berusaha lebih keras memegangi tubuh mediator. Saat setelah membunuhku, orangnya panik. Ada yang bilang, buang di kebun saja. Ada yang bilang, buang di sungai saja. Nanti ketemu di suatu tempat. Untungnya tidak jadi, karena ketakutan, dan sepertinya ada yang melihat. Tiba-tiba, pandangan mediator tertuju ke arah lain. Matanya melotot, seperti ketakutan. Sang tokoh paranormal itu mencoba menenangkan mediator. Setelah itu, mediasi itu pun selesai. Setelah mediator menyampaikan pesan terakhirnya. Tapi nantinya pasti terungkap. Entah akan ditangkap atau tidak, aku tak tahu. Tapi kalau sampai orang itu tertangkap, urusannya akan semakin panjang. Selain pesan terakhir itu, mediator pun menyampaikan keinginan sosok yang merasukinya agar kematiannya diberlakukan secara wajar, dan berharap pihak keluarga terus mengirimkan doa untuknya. Prosesi mediasi pun selesai, dan pihak keluarga dipersilakan keluar ruangan. Sedangkan sang tokoh paranormal itu ingin menetralisir tubuh mediator terlebih dahulu, sebelum menyusul pihak keluarga. Di luar ruangan, pihak keluarga Mbak Nia mulai membahas petunjuk yang disampaikan oleh sosok Mbak Nia yang dimediasi. Pak Haji Rusdi begitu yakin bahwa pasti ada keterlibatan pihak majikan. Namun Pak Roni berusaha memberi pengertian. Kasus ini harus diselesaikan secara hukum, dan prosesnya tetap harus diserahkan pada pihak kepolisian. Begitu pula dengan Tio yang memahami apa yang disampaikan Pak Roni. Perdebatan kecil pun sempat terjadi, dan setelah menunggu, tokoh paranormal itu pun keluar ruangan. Namun, ada perbedaan yang terlihat dari raut wajah tokoh paranormal itu. Seakan gelisah, entah karena apa. Sebelum pihak keluarga Mbak Nia pamit pulang, tokoh paranormal itu sempat menyampaikan sesuatu yang terjadi setelah pihak keluarga keluar ruangan. Tokoh paranormal itu menuturkan bahwa saat mencoba menetralisir tubuh mediator, tiba-tiba ada sosok lain yang merasuki tubuh mediator itu. Sosok yang menurutnya sudah mengikuti arwah Mbak Nia sebelum dimediasi. Tokoh paranormal itu sedikit mengetahui dari mana asalnya, tapi tak disampaikan pada pihak keluarganya. Mediator yang dirasuki sosok itu pun sempat menyerang dan memperingatkannya agar tidak ikut campur terlalu dalam dengan kasus yang terjadi, karena konsekuensinya adalah nyawanya sendiri. Perkataan terakhir paranormal itu sedikit menjelaskan alasan kenapa raut wajahnya saat keluar dari ruangan tampak gelisah dan agak ketakutan. Dalam benak pihak keluarga korban muncul berbagai pertanyaan yang di luar nalar. Kenapa kasus ini sampai melibatkan pihak lain atau gaib? Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa pelaku yang bisa sampai melakukan hal yang seharusnya bertentangan dengan agama hanya untuk menutupi kasus ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah hilang dari benak mereka. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.